Yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya pilih tema kemenangan di balik penguasaan diri. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa belajar menyampaikan firman Tuhan. Saudara, arti penguasaan diri dalam bahasa Inggrisnya itu self control. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu enkratos, itu di dalam. Kratos itu kekuatan, kuasa. Jadi seorang yang bisa punya penguasaan diri itu punya kekuatan, kuasa, ya. Jadi, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah ditebus, disucikan oleh darahnya, ya, kekuatan itu datangnya dari Tuhan, ya, saudara. Amin, saudara. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Jadi di sini penguasaan diri adalah suatu kemampuan yang terbesar yang dapat kita miliki. Kemampuan ini akan berkembang ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kita dekat dengan Tuhan itu satu hal yang luar biasa, bisa menguasai diri, mengontrol diri. Saudara, penguasaan bagi diri bagi orang Kristen menunjukkan tingkat kedewasaan kerohaniannya, ya. Jadi suatu karakteristik yang mampu mengendalikan, menahan lidah, emosi dan juga serta keinginan daging, ya. Jadi manusia itu tidak lepas dari emosi, ya, perkataan lidah yang kadang-kadang keperucut, ya saudara. Emosi yang kadang-kadang meledak-ledak, ya. Kemudian keinginan daging, ya. Jadi keinginan daging itu kalau kita sesuatu yang kadang-kadang tidak boleh, tetapi kadang-kadang kita langgar, ya. Ada orang saya cerita ada teman, ya. Dia itu punya sakit asam lambung, saudara. Sudah dikasih tahu dokter jangan makan lombok sambal, ya. Tapi karena dia tidak bisa menahan diri, tidak menguasai diri, dia makan bakso itu kan enak kalau pedes pakai saus pedes, ya saudara. Kalau tidak pedes nggak enak, panas-panas pedes gitu. Lah, sudah diingatkan temannya, hati-hati loh ya, kamu itu punya asam lambung yang tinggi, sensitif, ya. Jadi harus kamu bisa menguasai lombok ini, jangan kamu makan, boleh kepingin sedikit, ya. Saudara saya juga punya asam lambung, kalau kepingin ya dikit, tapi tadi saya tidak akan melanggar, ya. Itu memang kalau kita sudah tahu kondisi kita jangan mencobai Tuhan, ya. Kita minta sembuh tapi kadang-kadang kita langgar, ya. Akhirnya meninggal, saudara. Jadi orang ini sudah dikasih tahu tapi akhirnya meninggal, ya. Jadi kata Rasul Paulus, orang yang menguasai diri adalah segala sesuatu hidup dalam arena pertandingan, ya. Penguasaan dia adalah suatu proses, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dia adalah pertandingan untuk kita mencapai garis finish, ya. Supaya kita sampai di dalam kekekalan. Hidup kita itu penuh dengan daging yang kadang-kadang tidak bisa mengendalikan, ya. Daging memang lemah, ya, tapi roh adalah kuat. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Kita buka dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini,
Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, kita tahu Nabi Nehemia ini adalah seorang nabi yang punya visi, ya, visioner. Jadi dia ingin membangun tembok Yerusalem yang runtuh, hancur, yang terbakar semua pintu-pintunya, saudara. Jadi ketika waktu itu Israel dipimpin oleh Raja Yoyakim dan semua diangkut, ya, semua orang-orang Israel diangkut ke negara Babel. Ya, waktu itu Nebukadnezar II masih berkuasa, Yoyakim ditangkap, ditawan, dan selama 70 tahun dia hidup di negara yang menyembah berhala. Jadi Nabi Nehemia ini hidupnya dihabiskan hidup di negara berhala. Tetapi ketika dia hidup di sana, Nabi Nehemia ini dia punya pekerjaan, yaitu menjadi juru minuman Raja Artasasta. Ya, dia jadi membuat minuman untuk raja. Jadi hal yang sangat dia penting, ya saudara. Jadi dia masih dekat dengan raja pekerjaannya itu. Nah, kemudian dia terbeban, saudara. Dia melihat, menangis Yerusalem yang kota yang suci, ya, tempat di mana bangsa Israel bisa beribadah dihancurkan, tempat di mana bangsa Israel bisa hidup di situ, tetapi dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian dia izin, ya. Jadi Raja Artasasta ini dia punya kuasa, tapi dia berbaik hati, ya. Dia berbaik hati dengan Nehemia. Dia kasih boleh kembali ke Yerusalem. Dia akan membangun kota tembok Yerusalem lagi, ya. Karena kita lihat dulu di dalam Amsal, ya. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, ya. Jadi kita melihat kalau sebuah kota, ya, zaman dulu kalau sebuah kota itu pasti ada tembok yang besar supaya orang-orang di dalamnya itu aman, pencuri, perampok tidak masuk, ya, lawan musuh tidak masuk. Itu sebuah kota. Kalau sudah temboknya hancur, ya, tidak ada batas lagi, ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana tembok itu, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, ya. Jadi Nehemia betul-betul menangis, berpuasa, berdoa untuk kota Yerusalem supaya bisa dibangun kembali. Kemudian Nehemia kembali itu dia dijadikan bupati, ya. Jadi bupati, dia didukung banyak dari negara-negara sekitar untuk membangun tembok Yerusalem itu lagi. Akhirnya padahal niatnya baik, visinya baik untuk membangun kembali. Tapi apa yang terjadi, ya? Sanballat ini orang yang akan tidak mendukung, ya, akan mengekang, dia akan membuat supaya tembok ini tidak lagi berdiri, ya. Jadi ada orang yang punya baik niatnya. Tapi kenapa orang lain begitu iri hati, tidak mau kalau tembok itu bisa berdiri lagi, ya. Nah, tapi usahanya tetap Tuhan berkati, Tuhan tolong, akhirnya Yerusalem bisa berdiri kembali. Nah, kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi penguasaan diri itu adalah pagar tembok, ya, yang akan di sini yang penguasaan diri adalah tembok pagar agar kita tetap dalam kekudusan, ya. Penguasaan diri adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi buah yang keluar dari hati yang takut akan Tuhan, itu penguasaan diri. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa ketika kita hidup takut Tuhan, ketika kita hidup dalam lingkup Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan.
maka penguasaan diri itu menjadi tembok pagar kita. Lah kita belajar bagaimana seseorang yang tidak bisa menguasai diri ya. Karena tembok yang runtuh itu menggambarkan waktu itu bangsa Yehuda itu aibnya itu sudah rasanya malunya luar biasa ya. Jadi karena temboknya sudah runtuh, rusak, semua hancur lebur, maka Nehemia meratapi tembok Yerusalem yang runtuh. Nah di sini orang yang tidak bisa mengontrol dirinya adalah pribadi yang mudah retak, hancur, mudah jatuh dalam dosa. Ya. Kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus menolong kita ya. Kemarin saya pulang ke Solo, saudara. Jadi ngomong-ngomong sama adik ya, saudara. Ya. Jadi adik itu punya peliharaan kucing ya. Tetangganya itu punya peliharaan ayam ya, saudara. Jadi kucingnya adik saya itu masuk sumurnya, kan masih sumur kuno ya, jadi masuk dalam sumur sehingga mengotori semua airnya itu. Lah marah tetangga ini sama-sama seiman, adik saya seiman, tetangga juga seiman ya. Jadi ketika dia tercemar air sumurnya, dia marah ya, ngamuk-ngamuk, saudara. Tapi dia juga mungkin dalam hatinya akan tak bales ya. Jadi kamu juga punya yang adik saya punya kucing lah. Yang punya ayam ini, saudara, tetangganya adik saya ini, ayamnya itu dibiarkan. Jadi halamannya luas tapi tidak dipageri, saudara. Jadi biar ayamnya itu kemana-mana, kotorannya itu kemana-mana, nelek kemana-mana di jalan-jalan ya, karena ini rumahnya dimasuk di gang, saudara. Nah, jadi apa yang terjadi ya? Bertengkar. Lah, bertengkar tidak bisa menguasai diri perkara ayam dan kucing. Jadi bagaimana kita menyingkapi ya, saudara? Terus saya dilapori begitu, ya saya, kakak saya yang di seberang sana itu jadi RT, saudara. Jadi kakak jadi RT, adik di sini bertengkar dengan tetangga, ya, tidak bisa menguasai diri. Nah, terus kakak saya itu kan RT harus bijaksana, bisa menyelesaikan masalah. Berharap adik saya seperti itu. Nah, terus datanglah adik saya itu ke situ marah-marah. Kakak saya itu nggak mau datang. Selesai no dewe katanya gitu. Lah, ya apa mas? Kamu itu kan RT, harus bisa menyelesaikan masalah ini. Wong, karena itu Mbak Tun tuh nggak seneng sama kamu. Dulu kamu juga punya kucing masuk sumur kok. Sekarang kamu diganti, dibales katanya gitu ya, saudara. Lah, sama-sama seiman, sama-sama tahu firman, tapi dia tidak bisa menguasai diri. Ya, gimana jalan penyelesaiannya? Ya, harus salah satu itu mau minta maaf, salah satu mau bagaimana caranya bisa tidak pitiknya itu kemana-mana. Bukan adik saya, tetangga yang lain juga dirugikan, saudara. Ada yang sebelah itu lain. Pokoknya aku nek dapat arisan mau tak pager halamanku supaya pitiknya enggak kemana-mana. Ya, itu satu contoh bagaimana kita kalau tidak bisa mengontrol diri, tidak menguasai diri, sehingga emosi dosa itu mengintip. Ya, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengontrol diri. Orang yang bisa mengontrol diri adalah seorang yang hidupnya kokoh, ya. Tembok pagar di dalam hidupnya itu terus akan penuh dengan pimpinan Roh Kudus, ya saudara. Manusia pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa dikasih Tuhan pagar atau tembok, yaitu perbuatan yang baik dan jahat. Ya. Sudah dikasih peringatan Tuhan, jangan makan buah yang ada di tengah taman, buah yang perbuatan yang baik dan jahat ini. Tapi dia melanggar, ya. Jadi dia melanggar, akhirnya dia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sampai sekarang. Kita sebagai anak-anak Tuhan tuh berdosa semua karena dosa keturunan, saudara ya. Jadi dosa keturunan itu yang buat kita itu semua berdosa, ya. Putus hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar bagaimana pagar tembok itu kita ada 3 ya. Jadi 1 tembok firman Tuhan, pagar tembok Tuhan, pagar keluarga, dan pagar komunitas murid. Kita mau baca di dalam 2
2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Yang pertama mengajar, kedua menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Jadi firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu yang dinafaskan oleh Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan, itu tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, ya. Tapi oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah dipimpin oleh Roh Kudus, ya. 40 nabi yang menulis di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini. Jadi bagaimana bermanfaat untuk mengajar? Saudara, yang pertama, mengajar adalah tuntunan, arahan, memberikan pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, yang kita tidak mengerti supaya kita bisa mengerti, ya. Jadi di sini pengajaran fungsi firman Tuhan itu adalah sangat mendasar, sangat vital, yang paling utama. Jadi sebetulnya buku-buku misalnya tentang motivasi, berbagai misalnya karakteristik, misalnya ya motivasi tentang pengembangan diri itu ada buku-buku, ya. Tapi kenapa firman Tuhan kita perlu firman Tuhan itu untuk mengajar, supaya kita belajar bagaimana karakter Tuhan, ya, bagaimana sejarah, ya, bagaimana kebenaran ilahi, bagaimana sejarah keselamatan, ya. Ketika kita duduk belajar firman Tuhan di gereja ini, kita belajar firman Tuhan, kita diajar, ya. Jadi kita mengajar, kita mau mengajar, kita mau juga diajar. Ketika kita diajar, apakah kita mau taat atau tidak, ya, saudara? Kita yang belajar firman Tuhan itu memiliki manfaat yang besar, ya. Jadi membentuk karakter kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu belajar firman Tuhan, mana yang salah, mana yang benar, ya. Kalau kita tahu salah, kita jangan langgar, ya. Karena firman Tuhan ini adalah Roh Kudus sendiri yang memimpin setiap hamba-hambanya untuk menuliskan. Tuhan sendiri yang berbicara melalui firman-Nya. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ya, tadi yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu menyadarkan kita akan kesalahan, ya. Betapa banyak orang Kristen, saudara, yang kalau ditegur oleh firman Tuhan kadang-kadang ngamuk, ya, sungguhnya berdiri, ya. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu kok nyindir aku? Bukan, itu Tuhan yang berbicara. Jadi kalau ada setiap yang menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan, itu Roh Kudus yang memimpin. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita ditegur, kita diingatkan, kita jangan marah, ya, saudara. Saudara tahu Raja Daud, ya. Jadi Raja Daud itu juga pernah jatuh dalam dosa ketika dia mengingini istrinya Uria, ya. Jadi Uria itu ditempatkan di paling depan dalam peperangan supaya Uria mati, dan hatinya, pikirannya Daud itu ingin mengambil istrinya Batseba, ya. Jadi waktu itu Daud itu mungkin, ya, seorang itu kadang-kadang terlena, kadang-kadang wah gak apa-apa, seperti ini aja, ya. Tapi Raja Daud itu sadarnya, saudara, ketika Uria mati, dia ambil istrinya Batseba itu, dia baru sadar ketika Nabi Nathan menegur dia, ya, menegur tentang ilustrasinya Nabi Nathan kena hati pikirannya Raja Daud, baru dia sadar. Oh ya, ampuni saya. Akhirnya anak yang hubungan dengan Batseba itu akhirnya meninggal. Saudara, ketika kita disadarkan, ya, kita melencong dari firman Tuhan, teman kita mungkin mengingatkan kita jangan sakit hati. Kadang, oh kamu seorang rohani,
Kamu sok ngerti firman Tuhan. Kamu sok suka menasihati saya. Saudara, firman Tuhan itu bisa mengubahkan seseorang ketika seorang itu mau membuka hati ya. Kalau kita melihat Raja Fir'aun ya, Tuhan mengeraskan hatinya itu sampai 10 tulah. Dia tetap tidak mau bertobat ya. Bahkan bangsa Israel untuk pergi aja masih dikejar ya. Sehingga tentaranya mati semua di Laut Kosong. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita dibentuk, ditegur ya oleh firman Tuhan, mari kita sadar. Tuhan, ampuni saya kalau saya berbuat dosa. Ampuni saya kalau saya berkeras hati ya. Manusia itu kan sukanya mengeraskan hati, keakuannya yang tinggi. Ketika ditegur, wah, kamu itu sok pinter, sok tahu firman ya. Padahal Tuhan pakai setiap orang untuk menegur kita itu supaya kita diluruskan lagi nih. Jalan kita yang bengkok sedikit itu kita diluruskan melalui setiap teguran firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita kok itu kena aku ya. Lah, kita supaya sadar, oh iya aku itu salah ya. Aku itu harus hidup sesuai dengan firman-Nya ya. Yang keempat, Saudara, apa tadi? Mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Ya Saudara, kalau memperbaiki kelakuan, memperbaiki dalam artinya itu restorasi, ya diperbaiki. Ya. Jadi tujuannya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita diperbaiki, ya tadi kan Nehemia itu tadi memperbaiki tembok Yerusalem yang runtuh, ya. Jadi di sini ilustrasinya bagaimana musuh menghancurkan, dia ingin memperbaiki ya, supaya tembok itu berdiri bisa untuk beribadah bangsa Israel ya. Saudara, tapi ketika musuh datang ya, musuh datang ingin menghancurkan, Sanbalat itu orang yang ingin menghentikan pembangunan tembok Yerusalem itu, Saudara. Jadi di sini memperbaiki seperti kota yang runtuh dan akan diperbaiki. Nah, kita itu orang yang berdosa, Saudara. Ya, Tuhan menciptakan kita itu sempurna ketika kita dekat dengan Tuhan di Taman Eden seperti Adam dan Hawa. Ketika kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Saudara. Ya, itu kita sudah hancur ya, jadi diusir dari Taman Eden ya. Nah, untuk pengembalian dosa ini Tuhan mau kita itu hidup taat dan dalam pimpinan Tuhan ya. Jadi firman Tuhan ini adalah mengembalikan hidup kita, memperbaiki hidup kita yang rusak, yang berdosa ini supaya kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Standar firman Tuhan yang bisa menuntun hidup kita ya. Jangan jadi saudara kita belajar, jangan kita mengeraskan hati ketika Tuhan bekerja dalam hati kita. Ketika Tuhan berkarya dalam hati kita. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya, survei itu saya kan sekarang di sekolah minggu itu saya ngajar kelas tunas sama Kak Ferry sama kelas baptisan. Terus saya tanya ke anak-anak tunas itu ya, bagaimana kamu bisa mengendalikan diri? Hampir sama jawabannya, Saudara. Jadi anak-anak itu hampir sama. Saya belum bisa mengendalikan diri, Brudar. Dan jawabannya itu semua sama. Ketika dia dibully, ya, diejek oleh temannya, ya, diejek, dia berontak, dia ingin balas, ya, ingin balas. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti standar kekudusan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Menguduskan perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin secara pikiran kita benar. Welah, gak ada yang tahu aku gini, begini, begitu. Ya, mungkin aku
ada sesuatu yang dengan seseorang, orang nggak tahu kok ya. Tapi Tuhan ya, dua mata yang selalu melihat kita. Di mana kita berada, di mana kita lakukan, itu dalam kontrolnya Tuhan. Ya saudara. Jadi kita harus taat, kita mau diperbaiki, restorasi hidup kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Jangan ngantuk ya saudara. Jadi yang keempat sekarang, mendidik dalam kebenaran. Ya, mendidik. Pendidikan itu proses ya saudara. Jadi proses yang panjang pendidikan itu, di mana ada pendidikan, di situ ada cambuk. Ya, di mana pendidikan itu, di situ ada cambuk, ada cemeti, ya, ada pengarahan, ada teguran ya. Jadi orang yang dididik itu pasti kita pernah semua sekolah ya, dididik itu kadang-kadang kalau dulu ya, guru itu kalau nggak taat apalagi kalau terlambat dulu zamannya sekolah, nggak dicambuk secara fisik, suruh muteri lapangan saudara. Mungkin ada yang punya pengalaman ya, suruh muteri lapangan 5 kali atau 10 kali gitu. Lah guru ini hal yang mendidik yang sangat mendasar. Saudara, kakak saya di Solo itu dia guru SMA, saudara. Jadi keluarga kami ini banyak orang yang jadi guru ya, baik dari keluarga sepupu maupun keluarga saya sekandung. Jadi ketika dia ngajar SMA di Santo Yosef itu anaknya laki semua, saudara. Dia didik anak-anak yang laki-laki, dia nggak sabar punya darah tinggi, saudara. Diterangkan dia ngajar fisika, ngajar fisika dan biologi gitu. Terus ketika anaknya ramai nggak mendengarkan kan jengkel kalau guru ya saudara. Wis kene ngotot ngomong, kesel, ngecepret di depan murid banyak tapi nggak didengarkan. Lah kakak saya ini punya darah tinggi, dia ambil penghapus ya, dia pengambil dilempar ke anaknya itu. Anaknya nggak apa-apa tapi dia langsung kena stroke saudara. Jadi kakak saya itu stroke gara-gara dia itu marah waktu mengajar ya. Waktu dia kena stroke, dia baru sadar, iya ya aku salah. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri, emosi ya. Sebetulnya nggak boleh ya kita marah ya. Dulu sering kadang-kadang dipukul ya. Guru ini ya, saya berbicara tentang guru, saya juga mantan guru. Gurunya kan kadang-kadang jengkel menghadapi berbagai macam latar anak belakang yang bermacam-macam ya. Kadang-kadang jengkel, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita jadi guru di rumah, kita di guru di mana kita berada itu kita dipakai Tuhan mulut bibir kita untuk menasihati orang. Ketika kita menasihati seseorang, kita minta pimpinan Tuhan ya. Jadi kalau di sekolah saya, Pak Modi juga sekolahnya di Pelangi Kristus, itu kita nggak boleh pakai pukul. Ada guru itu saking dia pendidikannya papahnya militer, dia jadi guru. Dia gergeten gitu. Sekolah kok anak nakal gak boleh dipukul, dia bilang gitu. Nah, terus saudara, dia tuh membuat anak itu supaya takut, supaya anak-anak itu tidak menurut sama dia. Rambutnya dikuncit, saudara. Rambutnya dikuncit. Dia, nah kita itu kalau guru itu kan sekitarnya itu yang menilai, bukan kepala sekolah tapi guru-guru sekitarnya itu yang menilai. Nah dia memperlakukan anak ini tidak sesuai dengan standar prikemanusiaan, akhirnya walaupun dia pendidikannya S3, S2 tapi dia diberhentikan ya. Tidak dikasih jam mengajar lagi saudara. Nah itu ya, kita mendidik ya, jangan kita seperti malaikat ya, ketika kita malaikat yang suci, yang kudus ya, kita seakan-akan kita tidak punya kesalahan, tapi kita dididik ini oleh firman Tuhan, kita mau taat akan pimpinannya ya. Saudara, kita akan buka lagi di dalam Mazmur 119 ayat 9.
Mazmur 19 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, ya. Saudara, kita tahu, kita yang punya anak-anak muda, cucu muda, punya adik, ya. Zaman sekarang era digital milenial yang banyak dengan pengaruh media-media sosmed yang bisa menghancurkan, bisa membuat karakter seseorang atau lagi anak muda itu jatuh di dalam dosa. Dia sembunyi-sembunyi melihat, kita tidak tahu apa yang dilihat. Bukan anak muda loh ya, cucu saya kecil-kecil dia sudah pintar main HP ya saudara. Main game-game. Nah, kita sebagai orang-orang tua, mari kita ingatkan mereka. Dan saudara-saudara yang masih muda, kita belajar ya, bagaimana dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih ya. Saudara, firman Tuhan ini adalah filter ya. Kalau kita melihat air pump itu kan difilter berkali-kali supaya bersih sampai dikonsumsikan ke berbagai masyarakat ya. Filternya itu bersih sampai tidak ada kotoran ya. Kadang-kadang masih ada kotoran dikit ya. Nah, firman Tuhan ini adalah filter. Ketika kelakuan anak-anak muda, ketika anak-anak kita, ketika adik-adik kita, cucu-cucu kita melencong dari jalannya Tuhan, kita kasih tahu. Itu tidak benar, tidak mendidik ya, tidak membuat game-game itu lebih baik ya. Memang ya, dengan adanya HP, dengan adanya internet, YouTube itu menunjang juga untuk pendidikan ya. Kadang-kadang beberapa pelajar-pelajar cari di situ ya berita-berita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai cucu-cucu kita, anak-anak kita, saudara kita jatuh dosa melalui media-media saat ini ya. Kita arahkan ke firman Tuhan supaya dia tidak terus hidup dalam sesuatu yang tidak membangun dirinya, karakter dirinya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya, yang dilakukan oleh banyak orang ya. Jadi kalau kita menemui saudara kita, anak kita, cucu kita sudah melencong di luar jalurnya Tuhan, kita arahkan lagi ya, supaya hidupnya tetap dalam pimpinan Tuhan. Oke, saudara, tadi pagar firman Tuhan. Sekarang yang kedua adalah pagar keluarga, self control family. Kita baca di dalam Titus 2 ayat 2 sampai 5. Titus pasal 2 ayat 2, 3 sampai 2 sampai 5. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Saya bacakan ayat 2 dulu ya, saya terangkan. Saudara, kalau Titus ini adalah pengajar ya di kota Kreta. Dia adalah bimbingannya Paulus ya. Jadi dia dikasih surat, dia dikasih wejangan bagaimana di daerah Kreta itu hidupnya orang-orang itu, apakah imannya kuat, apakah imannya lurus, hidup takut Tuhan, ataukah imannya melencong ke yang lain. Jadi dia selalu ingatkan Titus ini ya. Nah, di ayat 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Di sini diartikan, dijelaskan bahwa laki-laki tua itu adalah bapak-bapak saudara ya, atau diaken-diaken ya, atau penatua-penatua ya. Jadi yang penting kita sebagai bapak ya, sebagai kakek, apakah kita menjadi teladan ya saudara. Teladan dalam iman kita kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita ya. Jadi ada peribahasa, maaf saya lupa peribahasanya, itu bagus sekali ya Tuhan, ya saudara. Gajah di
di pelupuk mata tak tampak, ya. Gajah di pelupuk mata tampak. Semut di seberang lautan tampak, ya. Jadi ketika orang cenderung menilai, ya, menilai orang dan dapat dia menilai, mengkritik orang, ya. Jadi mengkritik, menilai orang, memperhatikan orang, memberikan penilaian, tapi dia sendiri lupa. Dia sendiri lupa bahwa dia sendiri harus belajar. Ya. Jadi ketika bapak-bapak, kakek-kakek, dia harus menghentikan, jangan main game, tapi dia sendiri main game, saudara. Ya. Saya sendiri kadang-kadang sama Pak Dar itu ya uring-uringan. Kowe itu loh ngasih tahu cucu nggak boleh main game, tapi kamu WA buka ya nggak liatin cucu. Ya. Kalau orang sudah sibuk, saudara, ya dengan WA, dengan lihat, karena di situ di sosmed itu banyak sekali berita-berita, ya, banyak hal informasi yang kadang-kadang terkini, ya. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bapak-bapak sudah menjadi contoh anak-anak kita, ya. Jadi orang-orang tua ini sudah menjadi teladan belum dalam iman, dalam perbuatan, dalam karakter kita. Apakah kita sudah menunjukkan, oh ini loh dapat dicontoh. Karena anak-anak butuh teladan kita. Kadang-kadang anak-anak itu enggak butuh omel-omel dinasihati, teladan kita, ya. Satu saat kalau saya mau tidurkan cucu-cucu, saudara, saya hitung sampai 5 menit lagi ya, taruh HP-nya, wis enggak tidur siang, enggak main HP. Terus saya sendiri lupa, saudara. Tuhan ampuni saya. Saya itu lupa buka WA, terus yang 1, 2, saya itu dihitung, saudara. 1, 2, 3, 4, 5, karena menemplak di pikiran, di hati saya. Karena saya suka melakukan seperti itu. Jadi saya suka tak hitung ya sampai 20, kalau sudah selesai taruh HP-nya. Tapi saya, ampuni saya Tuhan, saya tadi kok ya lupa buka WA, lihat WA, namanya orang, ya. Jadi kita semua itu kita harus belajar, ya. Jangan kita ngomongi tadi seperti peribahasa tadi, tapi diri kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Itu Tuhan tidak mau, ya. Ayat ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan pemuda mengasihi suami dan anak-anaknya. Saudara, kita sebagai ibu-ibu, nenek-nenek, ya, kita harus jadi teladan. Kita enggak boleh ngomongi anak kita, cucu kita, hal-hal yang negatif, yang melemahkan imannya. Misalnya, ya, contohnya, wes, kamu itu malas, nanti kamu enggak akan diterima di perguruan tinggi. Kamu nanti karena kamu malas, enggak cepat dapat pekerjaan, enggak dapat jodoh. Nah, itu mulut kita itu berkuasa, ya. Mulut kita itu diurapi Tuhan, hati-hati kalau ngomong. Kita sebagai orang-orang perempuan yang tua, kita menjadi teladan. Jangan memperkatakan hal-hal yang negatif kepada anak cucu kita, ya. Jangan mengutuk karena mulut kita itu berkuasa, ya. Kita anak-anak Tuhan. Nah, di ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua kita mendidik anak-anak kita nanti, ya, mereka yang sudah keluarga, mereka akan melihat figur kita, teladan kita. Oh iya, papa, mamaku kayak gitu. Sok ngandani aku, ya. Itu akan menemplak, ya, kembali ke kita. Tapi kalau kita menjadi teladan dalam iman, perkataan, perbuatan, maka anak-anak kita akan nurut, saudara. Mereka akan melihat, oh iya ya, oh kok seperti ini, ya. Saya tuh sangat dalam mendidik anak-anak cucu itu sangat agak-agak keras tentang firman Tuhan, saudara. Jadi ayo baca Alkitab, doa. Jangan ke gereja, jangan sampai bolos. Itu saya tekankan. Hidup takut Tuhan, ya. Kita semua harus menekankan karena itu firman Tuhan, ya. Kita harus menjadi terang di keluarga kita masing-masing.
Ayat kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat oleh orang. Betul saudara. Kita jangan jadi batu sandungan, kita jadi berkat. Ya. Ketika kita jadi berkat, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika mulut yang berkuasa ini berbicara, berkata-kata, itu jangan menyakiti seseorang, ya. Walaupun itu mungkin keluarga kita, teman kita sepelayanan, teman kita pekerjaan, ya. Jadi berkat saudara, karena mulut itu berkuasa. Jadi Tuhan berkati, kan biasanya orang Kristen kalau rohani, si rohani ini, Tuhan berkati, itu lebih baik daripada kamu sok pinter, kamu sok rohani. Nah itu ya saudara, jangan. Mari kita jadi berkat mulut bibir kita. Ada amin saudara? Yang ketiga, sekarang pagar, ya, pagar pemuritan, pagar murid, ya, komunitas murid. Kita di sini dimuridkan di gereja ini, ya. Kita semua senang, ya, beribadah, berkomunikasi, mengasihi, pelayanan satu dengan yang lain, saling mengingatkan, ya. Pak Eko itu jadi koordinator tim semut itu selalu memperingatkan semua anggota tim semut. Ayo begini. Pak Gembala juga, ayo setia, ya. Jadi kita saling, saudara. Kalau kita sebagai murid, ya, kita sebagai murid mau taat kepada guru, kita diingatkan, kita jangan terus kita marah-marah, ya saudara. Ya. Supaya ketika jadi murid kita meneladani Tuhan, ya. Tuhan Yesus ketika diutus oleh Bapa, dia taat kok, ya. Buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 22, 23. Nanti kita akan nyanyi lagu terakhir, ya saudara. Penguasaan diri. Kenapa diletakkan di bawah di penguasaan diri di nomor 9 buah Roh Kudus, ya. Penguasaan diri Tuhan Yesus. Ketika kita dicemooh, diludahi, ya. Dia dihajar, ya. Tuhan tidak berontak, Tuhan tidak lari, bisa saja Bapa di surga mengutus malaikat, Tuhan diambil, ya. Tapi Tuhan taat sampai mati di kayu salib. Taat akan Allah Bapa yang ada di surga. Turut sampai mati. Untuk apa saudara? Untuk menebus dosa kita. Orang yang kita orang berdosa ini yang sebetulnya tidak layak saudara. Harusnya dihukum masuk neraka. Tapi kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu yang membuat kita hidup layak di hadapannya. Ditebus dosa kita. Kesalahan kita diampuni, dosa-dosa kita diampuni. Mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan menguasai dirinya sampai mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Kita belajar meneladani Tuhan Yesus sebagai guru kita yang agung, supaya kita menjadi murid-murid yang punya karakter ilahi, yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Ada amin saudara? Kita akan bangkit berdiri, minta tolong multimedia lagunya. Lagu ini lagu sekolah minggu saudara, tapi bagus ya, jadi orang tua juga harus belajar, bukan anak sekolah minggu aja ya. 9 buah Roh Kudus, ya, kita belajar supaya hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
kita nyanyikan bersama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Refnya aja inilah. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, inilah waktu saya kembalikan Bapak Gembala. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, setiap hari. Setiap hari. Roh Kudus pimpin, penuhi, kuasai kami semua jemaat Tuhan. Kami mau menghasilkan buah Roh Kudus. Salah satunya penguasaan diri. Kami mau pagar-pagar tembok kami dapat berdiri teguh, kuat, tidak sampai roboh. Tuhan, kami mau menjadi orang yang sanggup menguasai diri, menahan diri, mengontrol diri. Kami mau dipimpin Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau melepaskan kasih kami, pengampunan kami Tuhan, terima kasih. Semua jemaat Tuhan penuh kasih Tuhan, penuh pengampunan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati putri, suami, keluarga besar. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Pelayanan hamba-Mu Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan khusus untuk jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah. Kami yakin kami pulang dengan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua mendapatkan jawaban doa dari Tuhan lebih banyak, lebih sempurna. Jemaat Tuhan terus setia. Haleluya. Jemaat Tuhan terus penuh dengan iman, penuh kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus banyak berserah, pasrah sama Tuhan. Terus percaya Tuhan turun tangan untuk kami semua. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua jemaat mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib. Oh haleluya, terima kasih. Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.